Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Sharing saham kali ini di tanggal 1 Oktober 2023, yaitu saham AALI ya, atau PT Astra Agro Lestari Tbk, di mana di minggu depan, awal Oktober ini akan ada dua tanggal penting terkait dividen AALI, yaitu cum-date dan juga di minggu depannya lagi ada ex-date. Nah, kita lihat nanti jadwal persisnya tanggal berapa, kemudian kira-kira dividen tersebut berapa persen, lalu kinerja tahun ini akan seperti apa untuk Astra Agro Lestari ya, di tengah ketidakpastian tentang harga komoditas, khususnya yang berkaitan dengan AALI, pastinya adalah harga CPO ya, lalu apa hubungannya dengan El Nino, dan kita akan coba lihat nanti prospek kedepannya seperti apa. Oke teman-teman, kita lihat dulu profil singkat ya dari Astra Agro Lestari. Awalnya bergerak di bidang pertanian, berawal dari perkebunan singkong ya, kemudian berkembang perkebunan karet, dan yang terakhir yang mendominasi sekarang adalah perkebunan kelapa sawit. Lokasi perkebunannya ada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Komposisi pemegang sahamnya mayoritas adalah PT Astra International Tbk sebesar 79,7% ya, sedangkan sisanya dipegang oleh publik sebesar 20,3%. Jadi Astra Agro Lestari adalah anak perusahaan dari Astra International Tbk. Nah, terkait informasi dividen tahun 2023 ya, yang merupakan dividen interim tahun 2023 ini. Jadi Astra Agro Lestari ini setahun biasanya memberikan dividen dua kali ya. Yang pertama dividen interim di bulan Oktober, kemudian dividen finalnya nanti di bulan April. Jadwal pembagian dividennya untuk yang dividen interim ini cum-date-nya tanggal 6 Oktober ya teman-teman ya. Tanggal 6 Oktober atau hari Jumat, 6 Oktober, kemudian ex-date-nya tanggal 9 Oktober, dan untuk pembayaran dividennya atau pembagian dividennya dijadwalkan di tanggal 24 Oktober. Yield-nya adalah 1,09% ya, kecil untuk dividen yield-nya, dividen interim dari AALI ini, yaitu nominalnya per lembar sahamnya Rp82 dibanding harga sahamnya saat ini di tanggal 29 kemarin ya, di hari Jumat penutupan perdagangan AALI di harga 7.500. Dengan demikian maka persentase yieldnya tanda kutip hanya 1,09% teman-teman. Secara historis dividennya kita lihat berapa persen yieldnya ya. Dari grafik ini bisa kita lihat kisaran dividen yield selama 5 tahun terakhir dari AALI berkisar di sekitar antara 1 sampai dengan 5% ya. Dari 2019 di kisaran 3%, kemudian turun di 2020 ya, dan di 2022 dia di atas 2% dan 4%, kemudian di tahun terakhir 5,39%. Tidak terlalu besar memang ya untuk AALI, namun setidaknya sekedar bisa untuk bukti bahwa memang perusahaan menghasilkan laba yang real ya, dan dari laba tersebut mereka bagikan kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen teman-teman. Lalu bagaimana dengan kinerja laba perusahaan ya? Kita lihat langsung saja ke EPS ya, laba yang tercermin dalam laba per lembar sahamnya ya, atau earning per share. Nah, kita lihat di rangkuman sebelah kiri EPS per triwulan dari 2020. Kita lihat paling akhir dulu di 2023 ya, semester 1. Ini secara year on year turun dibandingkan dengan semester 1 tahun sebelumnya ya, tahun 2022. Lalu secara total kalau disetahunkan maka diprediksi akan mencapai Rp382 IPS-nya untuk tahun 2023. Total ini lebih kecil dibandingkan dengan 2022, 2021, dan 2020. Bahkan saat pandemi 2020 bisa menghasilkan total IPS 433 ya. Ini lebih besar dibandingkan dengan proyeksi IPS tahun 2023 ya, jika menggunakan metode disetahunkan dari semester 1 2023. Jadi puncak harga CPO dari grafik ini di sebelah kanan grafiknya ya, bisa kita lihat adalah di
April 2022 ya, saat itu harganya menyentuh angka Rp7.000 Malaysia per ton ya, itu adalah harga tertinggi sepanjang sejarah untuk harga CPO. Kemudian harga tersebut turun setelah April 2022 ya, dan sejak penurunan tersebut harganya naik turun di kisaran antara 3.400 sampai dengan 4.300-an ya, tidak bisa lepas dari angka tersebut. Jadi cukup sideways-nya cukup lama untuk harga CPO-nya. Kita lihat di IPS tahun 2020 teman-teman, di masa pandemi bahkan saat harga CPO kala itu di kisaran 2.000 sampai 3.600 ya. IPS AALI total masih di 433. Kita bandingkan harga CPO saat itu ya di masa pandemi tersebut di tahun 2020, di mana pergerakan harga CPO-nya sepanjang tahun tersebut ada di harga 2.000 sampai dengan 3.600. Kita bandingkan dengan harga CPO saat ini di harga 3.767 ya, masih lebih tinggi dengan harga CPO saat ini. Dengan harga CPO yang rendah tersebut di tahun 2020, AALI masih bisa mencatatkan IPS 400 lebih ya. Nah, harapan bagusnya di tahun 2023 ini dengan harga CPO rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2020, maka bolehlah kita berharap nanti IPS totalnya di 2023 akan di atas 400 ya. Nah, kita akan tunggu nanti ya dirilis laporan, setidaknya laporan yang terdekat dulu di kuartal 3 2023 ini, apakah nanti akan ada perbaikan kinerja dari IPS triwulanan dari AALI ini ya, sehingga target 400 nanti total IPS-nya bisa tercapai. Nah, lalu pergerakan harganya seperti apa untuk Astra Agro Lestari? Kita lihat dari tahun 2019 ya teman-teman ya. Dari grafik ini bisa kita lihat langsung ke highlight yang mau saya sampaikan, bahwa jika IPS 2023 bisa di atas 400 ya, dengan asumsi atau gambaran seperti yang di slide sebelumnya, maka sahamnya kemungkinan akan bisa naik ke 8.000 lebih ya. Nah, jadi kalau harga CPO-nya atau harga jual minyak rata-rata tersebut bisa bertahan di atas 3.500, bahkan bisa menyentuh ke atas 4.000 ringgit Malaysia per ton ya, maka kemungkinan besar untuk IPS 2023 akan bisa di atas 400. Dan dengan IPS di atas 400, maka harga sahamnya kita bandingkan dengan tahun 2020 ya. 2020 itu saat IPS-nya 433, dia bisa mencatatkan harga saham tertingginya di harga di atas 12.000 ya. Ini harga yang sangat tinggi jika kita bandingkan dengan saat ini di harga 7.500. Ya, mungkin kita target harganya tidak sampai 12.000 ya, tidak sampai di atas 10.000. Ya, mungkin kenaikan di atas 80.000 untuk harga saham Astra Agro Lestari masih sangat realistis ya, dengan catatan IPS-nya total nanti bisa mencapai 400 untuk IPS 2023. Lalu secara grafik yang lebih detail seperti ini teman-teman, kita lihat kenaikan tinggi di bulan Juli sampai dengan pertengahan Juli ya, sebelum akhirnya ada penurunan tajam di akhir Juli, dikarenakan ternyata dalam rilis laporan keuangan mereka, kinerja kuartal kedua 2023 dari AALI rupanya menunjukkan hasil yang kurang bagus ya, tidak sesuai yang diharapkan. Jadi kinerja labanya drop di kuartal 2 atau secara year on year, atas laba semester 1 2023 jauh turun dibandingkan dengan semester 1 2022, dan harganya langsung terkoreksi di kisaran 7.700-an ya waktu itu ya, di akhir Juli 2023. Dan setelah itu harganya tidak bergerak terlalu banyak, hanya di kisaran 7.500 ke atas, 7.700 ya, dan saat ini harganya di 7.500. Kalau kita melihat teman-teman, harga di 7.500 ini masih di atas penurunan terdalamnya ya, di 7.100, di sekitar
awal bulan Juni. Dan harga tertinggi dari 3 bulan terakhir adalah di harga 8.100. Nah, nampaknya target harga 8.000 atau di atas 8.000 masih sangat realistis ya. Ini sesuai dengan gambaran perbandingan EPS antara tahun ini, kemudian harga CPO jika kita bandingkan dengan laba terburuk mereka ya, yaitu di tahun 2020 seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman ya. Nah, lalu kira-kira ada hal apa atau pemberitaan apa yang bisa mempengaruhi tentang baik kinerja maupun harga saham Astra Agro Lestari ini teman-teman. Untuk yang pertama ada sentimen apa tentang harga CPO. Jadi harga CPO di September turun teman-teman ya. Apakah ini gara-gara El Nino? Kemudian pemberitaan berikutnya Oktober 2023 rupanya harga referensi CPO menguat ya, atau harga CPO di Oktober ini mulai naik. Kemudian pemberitaan berikutnya secara persentase dari 1 sampai 15 Oktober 2023 harga referensi CPO meningkat 3,57%. Tinggal kita nanti melihat apakah masih akan berlanjut kenaikan dari harga CPO ini di bulan Oktober ini. Karena memang kalau kita melihat teman-teman, barangkali teman-teman ada yang sudah buka data CPO dari tahun ke tahun, di bulan Oktober dia selalu ada kenaikan ya, bahkan di 5 tahun terakhir harga CPO ini selalu naik di bulan Oktober ya. Ini menarik untuk kita cermati. Kemungkinan karena terkait dengan adanya kemarau yang panjang, dan Oktober biasanya memasuki puncak musim kemarau ya, yang berkaitan dengan produksi dari kebun-kebun kelapa sawit, adanya kebakaran lahan dan sebagainya ya. Sedangkan dampak El Nino sendiri rupanya belum begitu terlihat, hanya sebatas sentimen dan prediksi-prediksi, di mana nantinya yang kemungkinan bakal terganggu adalah jumlah produksi dari kelapa sawit yang dihasilkan ya, karena adanya penurunan suplai air. Dan penurunan ini sebetulnya terjadinya bukan pada saat terjadinya El Nino ya, namun baru akan terasa dampaknya mungkin 1 sampai 2 tahun berikutnya, karena produksi dari tanaman kelapa sawit tersebut akan menurun akibat dari kurangnya suplai air di saat terjadi El Nino teman-teman. Oke, kemudian informasi terbaru terkait AALI selain momen dividen ya, tentunya ya kita melihat ternyata di media online juga ada pemberitaan tentang bahwa perusahaan siap untuk memproduksi BBM bioetanol ya. Ini berita tanggal Juni. Kemudian di bulan Juli ada berita proyeksi harga CPO rendah di paruh kedua. Jadi perusahaan sendiri ini masih memproyeksikan bahwa harga jual CPO masih akan rendah di sepanjang semester kedua 2023 ini ya. Kemudian berita sekitar 2 minggu yang lalu, yang paling bawah ya, hadapi El Nino begitu strategi Astra Agro Lestari menjaga produksi ya. Jadi itu ya, jadi rupanya kalau kita melihat dari pemberitaan media online, perusahaan sendiri masih belum begitu optimis terhadap harga jual dari CPO. Oke, itu dia teman-teman. Lalu kesimpulannya, barangkali untuk saat ini, untuk saham AALI atau saham-saham sawit lainnya ya, tentunya masih akan tergantung dari proyeksi harga CPO ke depannya akan seperti apa. Dan sentimen kenaikan harga CPO yang positif, yang harganya naik ya di bulan Oktober ini tentunya akan bisa memberikan sedikit katalis positif agar harga saham sektor kelapa sawit juga bisa mengalami kenaikan. Dan tentunya untuk real dari katalis tersebut nanti kita akan melihat dulu dari rilis laporan keuangan kuartal 3, nanti kita lihat dulu seperti apa ya. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan kali ini ya tentang saham AALI, tentang dividen yang ke depan akan segera ada pembagian dividen, kemudian sentimen terhadap El Nino, dan juga bagaimana dampaknya terhadap harga CPO. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, semoga bermanfaat ya. Kalau ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.